Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم ارزقنا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وبناتنا وأخنا وإخواتنا وأزواجنا وأولادنا وشيخنا ومشايخنا وخصوصا إلى جميع Masyarikil umur. Doa khusus kamu ke almarhum almarhumah nu parantos parupus utami nu parupus dina minggon kamari Kiai Haji Mumu Mubarak di Lanbau pun biang Ibu Imas di Ciawi lajeng Kiai Haji Abdul Fatah Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya Tasikmalaya umumna sadayana wae mudah-mudahan Allah curahkan rahmat berlimpah. Allah jauhkan dari fitnah barzakh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Shiratal ladzina doa kanggo anu nuju teu damang nu masih teu damang lahir batin mudah-mudahan Allah saenggalna maparin kasehatan sabihara-bihari deui khususan ila rahim jasadi Muhammad Allahumma ya syafiyal amrad al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadirin rahimakumullah alhamdulillahi rabbil alamin urang samudayana masih tiasa sasarengan ngalaksanakeun sapalihna kewajiban urang sadayana ngalaksanakeun salat 5 waktu berjamaah subuh dina subuh anu ka 15 Pak. Parantos setengah sasi insyaallah. Selalu risau hati ini apakah saum setengah bulan ini Allah terima atau tidak. Karena menyadari kita semua sebenar-benarnya tak ada kebaikan dari tiap ibadah yang kita lakukan. Sebulan ini ibadah kita ini hanya ritual saja. Kita belum mampu menghadirkan spiritual dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Meski demikian Allah ini maha pengasih, maha penyayang.
maka berbaik sangka pada Allah adalah keutamaan. Mudah-mudahan Allah nampi ibadah saumurang sadayana, natepan urang, tadarus urang, sedekah urang, sareng kasayan-kasayan anu sanesna. Upami mah aya kasayan tina ibadah urang sanggakeun ka sepuh-sepuh urang nu tos parupusnya Pak. Mudah-mudahan janten buktos cinta kanya urang kamarantenanana utawi nu tos parupus almarhum almarhumah. Ala hadhihi niyah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Upami telepat minggon kamari parantos dugi hadis nomor 15. Insyaallah enjing-enjing ieu urang lajengkeun hadis nomor 16. Buat adik-adik para pelajar peserta pesantren Ramadan MBSI, kami sampaikan bahwa kajian ba'da subuh ini rutin dilaksanakan tiap hari, bagian dari kajian ilmiah. Mudah-mudahan juga melahirkan amal-amal yang baik untuk kehidupan kita di masa depan, berbekal dengan ilmu yang kita peroleh di setiap kajian. Dan khusus hari Sabtu, insyaallah kita akan membuka kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang masyhur dipelajari oleh beberapa santri di pesantren-pesantren. Hadirin rahimakumullah, ala kulli hal dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim disebutkan sebelum melanjutkan materi selanjutnya maka disarankan untuk mengulang materi yang sudah lalu. Hadis nomor 15 menyampaikan pada kita semua tentang dalam tanda kutip tantangan Rasulullah SAW pada kita yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, melaksanakan 3 perkara, yaitu 1. Berbicara baik atau lebih baik diam. 2. Menghormati memuliakan tetangga. Dan yang ketiga, memuliakan menghormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Inti dari hadis itu adalah ternyata keimanan ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bapak pun tengah ngomong bahasa Melayu, bilih murang kali aya nu teu ngartoseun nganggo bahasa daerah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita lanjutkan hadis nomor 16 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Kalau kita lihat dari judul hadis ini, judulnya jangan marah. Hadis ini disampaikan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Sudah disampaikan kemarin minggu lalu siapa sosok Abu Hurairah ini. Nadawidi Pak, orang dugikeun deui sakediknya bilih hilap wae. Sana silap deui hilap wae. Abu Hurairah, hadirin rahimakumullah, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan luar biasa. Beliau ini masuk Islam di akhir-akhir periode keislaman Madinah. Pasca perang Khaybar, tepatnya 7 Hijriah. 7 Hijriah terjadi perang Khaybar, Abu Hurairah baru masuk Islam. Artinya, beliau ini memiliki waktu yang sangat sempit membersamai Rasulullah SAW hanya 4 tahun saja. Karena Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syakhr. Abu Hurairah adalah nama aliasnya. Lalandian, upami murang kali ayeuna sok seringnya Pak nu nganggo lalandian gitu. Nama aslinya Abdurrahman As-Sakhir. Beliau adalah satu dari beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Para ulama ahli hadis atau muhaddisin menyebutkan Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhir ini adalah ulama atau
sahabat Rasul nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis, mengalahkan Khulafaur Rasyidin, mengalahkan hadis sahabat-sahabat yang lain, meskipun kebersamaan dengan Rasulullah cuma 4 tahun saja. Mengapa demikian? Karena Abu Hurairah ini mewakafkan hidupnya untuk nguntit Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, Abdurrahman As-Sakhir ini selalu mengikuti. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa Abdurrahman As-Sakhir ini seperti ekornya Rasulullah, seperti tangannya Rasulullah. Apa yang Rasulullah perbuat, apa yang Rasulullah ucapkan itu selalu dicatatnya, dihafalkannya. Karena hadis itu Pak, atau sunnah itu artinya kullu ma udhifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw siratin aw khuluqin. Jadi hadis itu bukan cuma perkataan, bukan cuma perbuatan, bukan cuma kebiasaan Rasulullah, tapi akhlak Rasulullah, tapi cara Rasulullah berpakaian, cara Rasulullah berjalan. Bahkan kata para ulama, takrir ini adalah pembiaran atau respon Rasulullah terhadap sesuatu yang memang Rasul tidak menyampaikan persetujuan atau pertidaksetujuan, namanya takrir. Nah, Abu Hurairah ini nguntit Rasul kemanapun, maka sampai mengoleksi ribuan hadis yang statusnya banyak yang sahih. Salah satunya hadis ini. Dinamai Abu Hurairah, adik-adik peserta pesantren Ramadan, karena suatu ketika Rasulullah SAW sempat mendapati Abdurrahman As-Sakhir ini, nampak di dalam jubahnya ini ada sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza ya Abu ya Abdurrahman As-Sakhir?" Abdurrahman As-Sakhir menjawab, "Ini kucing ya Rasulullah." Abu artinya bapak, Hurairah ini artinya kucing cilik atau anak kucing. Maka sejak saat itu, beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, Rasulullah memanggil Abdurrahman ini dengan sebutan Abu Hurairah. Dari sejak saat itu, Abdurrahman As-Sakhir menggunakan nama pemberian Rasulullah SAW ini selamanya. Maka masyhur dinamai dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan, sesungguhnya telah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lin nabiyyi, kemudian laki-laki ini bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki yang dimaksud di sini? Para ulama ada berbeda pendapat, ada 2 tokoh yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini. Yang pertama Abu Darda. Ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang masyhur juga. Jadi kalau ada hobi baca, hobi buka-buka kitab atau buku-buku sejarah, silakan baca buku-buku sejarah sahabat-sahabat Rasul. Banyak sahabat Rasul yang punya keutamaan-keutamaan dalam hidupnya. Salah satunya Abu Darda. Yang dimaksud oleh Abu Hurairah dalam hadis ini, Abu Darda. Pendapat yang kedua adalah Jariyah. Jariyah ini nama sahabat Rasulullah SAW yang lain. Tapi yang masyhur dan ulama sepakat bahwa yang dimaksud rojulan di sini, seorang laki-laki yang menemui Rasulullah ini adalah Abu Darda. Abu Darda bertanya pada Rasulullah, "Ausini." Upamanya dihartaskan dalam bahasa Sunda, Pak, beri aku wasiat, beri aku nasihat. Ini persis kebiasaan orang-orang soleh, salafus soleh yang terdahulu dan orang-orang soleh yang khalaf yang kekinian. Ketika membutuhkan sesuatu petunjuk dalam hidupnya, selalu menemui para ulama, para orang-orang soleh, minta petunjuk dengan mengucapkan, beri saya nasihat, beri saya nasihat. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan nasihat atau dimintai nasihat oleh para sahabat-sahabatnya, jangan kaget kalau ada satu tema yang sama, tapi konten hadisnya berbeda. Karena Rasulullah tidak satu masa dimintai nasihat oleh para sahabat. Satu hari Rasul dimintai oleh sahabat Abu Darda. Dari yang lain Rasulullah dimintai nasihat oleh sahabat yang lain. Tetapi kontennya sama, maksudnya sama. Nah, contoh Pak, contoh. Rasul sempat ditanyai oleh para sahabat tentang apa amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Satu ketika Rasul menjawab bahwa amal yang paling Allah cintai adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Di hari yang lain Rasulullah ditanya oleh sahabat yang lain, Rasulullah nasihati aku, apa amal yang paling Allah cintai? Jihad fi sabilillah. Banyak versinya.
Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika dimintai nasihat oleh para sahabat, Rasul selalu menyampaikan nasihat itu sesuai dengan kapasitas sahabatnya. Sahabat A ini butuhnya apa? Sahabat B ini butuhnya apa? Meskipun konten pertanyaannya sama, tapi jawaban Rasulullah pasti beda-beda. Termasuk hadis ini. Hadis ini, kata para ulama, kemungkinan ditanyakan oleh seseorang yang punya karakter gampil ngambek gitu. Maka isinya larangan untuk marah. Iya teh saya penginten pamiku orang Pak disadap konsep seperti itu di bumi. Ketika ada anak sulung bertanya pada kita minta nasihat, maka kita menjawab sesuai dengan kapasitas anak itu. Jangan disamakan nasihatnya. Mungkin anak perempuan kita minta nasihat, kita berikan nasihat sesuai dengan apa yang dia objektif. Hadirin rahimakumullah. Isi wasiatnya apa? Qala Rasulullah SAW menjawab, la taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran, kemudian Abu Darda bertanya lagi. Beri aku nasihat lagi. Qala Rasulullah ngawalan, la taghdab. Dua kali Rasulullah mengulang kalimat ini, apa maknanya? Kita lihat pendapat para ulama, apa ya? Bukan pendapat saya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini bisa Bapak lihat di kitab Sahih Hadis Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Kembali pada sebuah pernyataan bahwa Rasulullah SAW selalu menyampaikan nasihat ketika diminta oleh para sahabat sesuai dengan kapasitas sahabat itu butuhnya apa. Maka kalau Bapak sepuh sadayana mengkaji kitab-kitab hadis, banyak yang menjadi kontennya adalah sama, tetapi yang disampaikan Rasulullah berbeda-beda. Maksudnya sama, tapi penyampaiannya berbeda. Ini karena Rasulullah menyampaikan nasihatnya kepada beberapa sahabat di waktu yang berbeda sesuai dengan kapasitas sahabat tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kata para ulama, hadis ini mengandung beberapa makna tentang larangan marah. Kata para ulama menyampaikan, apa hukumnya marah? Bukankah marah itu anugerah dari Allah, satu paket dengan kesempurnaan kita sebagai seorang manusia? Wajar kalau seorang manusia ini marah. Maka kata para ulama menyampaikan, marah itu hukum asalnya adalah tercela. Karena ada madarat lebih banyak daripada manfaat dari kemarahan itu. Bapak, Ibu, sepuh ahli kasaian, marah ini tidak berkaitan dengan nada bicara. Marah tidak berkaitan dengan nada bicara, sebab ada orang yang marah dengan cara diam. Tak bersuara sedikit pun, inilah puncak kemarahan paling tinggi. Upami penak sareng jalmi nu biasa sa dinten ngobrol tiba-tiba tak repeh teh nyari naon, hati-hati, orang itu sedang dalam puncak kemarahannya. Maka marah yang dimaksud Rasulullah di sini adalah bukan berkaitan dengan nada bicara. Sebab di Indonesia saja Pak, banyak orang yang memang suku bangsanya berbeda-beda. Orang Sunda lalulus, terus orang nu paling tengah rada ya. Nada bicara tinggi tidak berarti marah. Marah yang disebut oleh Rasulullah di sini adalah terpicu oleh emosi, oleh hawa nafsu, oleh kalbunya. Mungkin karena tersinggung, mungkin karena sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Ada orang yang ketika ngeliat kucing marah-marah, ada Pak, nggak berkaitan dengan manusia. Maka kata para ulama, marah di sini berkaitan dengan sesuatu gejolak yang ada dalam diri seseorang, akhlak namanya. Karena akhlak itu maknanya kata para ulama adalah satu daya yang telah bersemi dalam jiwa seseorang sehingga bisa mengeluarkan perkataan, perbuatan tanpa difikir dan direnungkan lagi. Itu namanya akhlak. Hadirin rahimakumullah. Ketika bicara masalah marah, ada empat karakter orang ketika marah. Ada orang yang cepat marah dan cepat memaafkan. Tereh. Ngambok nanti tapi tereh di damangna. Nggak beledugnya Pak, sekedap. Maka berdasarkan ini disampaikan tadi bahwa marah ini berkaitan dengan sesuatu gejolak yang memang ada dalam diri seseorang.
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika selesai perang Badar. Ya Rasulullah, alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan perang yang begitu besar. 1.000 Quraisy Makkah melawan 313 orang Muslim. Sebagian ulama menyampaikan Bapak tidak sampai 1.000, 900 berapa gitu, 900 sekian. Karena ada sebagian yang pulang lagi ketika sudah nyampe medan Badar. Dan Islam menang saat itu. Abu Bakar pasca selesai perang mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah, kita baru selesai melaksanakan perang yang begitu besar. Rasul menjawab, tidak Abu Bakar, akan ada perang yang lebih besar dari ini. Ayat, ya Rasulullah, pandai beres. Ayat, iraha, sarang saha, perang jeung diri sorangan, jihadatun nafs. Hadirin rahimakumullah. Tipe yang kedua, ada orang yang memang lambat sekali marah, tidak terpancing emosinya, dan sangat cepat memaafkan. Salah satunya adalah cucu Rasulullah SAW yang bernama Ali Zainal Abidin. Bapak tahu kisahnya Pak? Adik-adik yang tahu? Tunduh deh, sami abg tunduh. Pecut deh, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu. Fadlul ilmi khairum min fadlul ibadah. Kelebihan ilmu itu lebih utama daripada kelebihan ibadah. Hadirin rahimakumullah. Salah satu orang yang memiliki karakteristik lambat marah tapi cepat memaafkan adalah Ali Zainal Abidin. Salah satu cucu Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang badui datang ke kota. Mungkin mau belanja, mungkin mau jalan-jalan ya Pak, kayak orang-orang kita dari Ciawi mau ke kota gitu. Tiba-tiba orang badui ini ketemu sama seseorang di tengah kota yang memang gabut, random orangnya. Mungkin lagi ada sesuatu dalam hatinya, tiba-tiba orang ini ngasih tantangan ke badui ini. Badui sini, ta'ali ya badui. Itu ayat jelema tuh. Lamun anjen bisa membuat orang itu marah-marah. Sahur orang random iya Pak, orang Quraisy. Maka aku akan hadiahkan kepadamu 100 dirham. Ageng Pak 100 dirham. Maka badui ini terpikat dengan tawarannya. Maka didekatilah Ali Zainal Abidin ini oleh badui ini. Kemudian dicaci maki, dibully, dikata-katain Pak. Tetapi Ali Zainal Abidin Pak kalem. Tidak terpancing emosinya. Dikatain mohon kalem ya. Sampai sekian lama tak berhasil badui ini membuat Ali Zainal Abidin ini emosi. Malah sebaliknya, karena dia tidak mampu membuat Ali Zainal Abidin ini emosi, akhirnya badui ini yang marah-marah. Ada orang yang dipancing-pancing, dibully, dikata-katain nggak marah-marah, cuma senyum-senyum saja. Akhirnya orang yang mancing-mancing ini yang kepancing sendiri, dia jadi marah-marah Pak. Sampai kata para ulama, Ali Zainal Abidin diludahi. Saking gak berhasil mancing emosinya Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, Ahlul Bait yang mulia derajatnya, diludahi oleh badui. Maka pulanglah badui itu. Di perjalanan, badui ini ditanya oleh orang lain, oleh orang yang berbeda lagi, bukan oleh orang random tadi. Badui, kau tahu siapa yang kau marah-marahi tadi? Kau tahu siapa yang kau udahi tadi? Lah, aku tidak tahu memang siapa orang itu. Maka orang ini menjawab, ketahuilah bahwa dia adalah Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rewasun Pak, rewasun. Memang badui nggak tahu Pak, belum ada teknologi, belum ada foto, belum ada sosial media. Rasul juga sama, banyak orang tahu nama, tak tahu yang mana orangnya. Pernah pas suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasul duduknya seperti ini, tidak lebih tinggi. Rasul sama-sama duduk di satu amparan. Tiba-tiba datang seseorang, datang ke situ. Mana Muhammad? Saya diantara anjen nungarana Muhammad. Pada Rasul didinya. Karena memang masyhur namanya, tapi tak tahu yang mana orangnya. Maka wajar ketika badui tadi berlaku seperti itu. Kemudian tak lama dari situ Pak, badui ini kemudian
menemui Ali Zainal Abidin, memohon ampun, memohon maaf. Saya tidak tahu kalau engkau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkan saya. Sebenarnya saya berbuat seperti tadi karena saya diiming-imingi 100 dirham oleh seseorang. Apa jawaban Ali Zainal Abidin? Kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Kalau lu pengen 100 dirham, nggak perlu marah-marahin saya kasih. Lambat marah, cepat memaafkan, bahkan diberi hadiah. Ini akhlak Rasulullah SAW dan menjadi wasiat untuk kita. Salah satu keutamaan akhlak adalah ketika ada seseorang yang membenci kita, berilah mereka hadiah. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan hadiah, Rasulullah SAW tak pernah menerima sedekah sepeser pun, tapi Rasul pasti menerima hadiah. Bapak tahu Salman Al-Farisi? Sanes Ustaz Salman usuk ngulang di dia, Mas Sanes. Silakan Bapak baca di kitab-kitab sirah para sahabat. Salman Al-Farisi, orang Persia. Orang Persia Pak, anak raja di Persia, tapi mencari Tuhan, mencari agama, mencari kebenaran, sampai berkelana. Sempat dia menjadi Kristen. Beberapa gereja dia temui, pendetanya meninggal, dia pindah ke gereja yang lain, sampai di kota Madinah. Karena sebelum ke Madinah, Salman Al-Farisi sempat diwasiati oleh pendeta terakhir yang meninggal dunia. Sebelum meninggal, Salman ini bertanya, wahai pendeta, kalau engkau meninggal, engkau adalah generasi terakhir dari pendeta terbaik di tempat ini. Kemana aku harus mencari lagi orang-orang soleh? Maka pendeta ini menjawab, Injil menyampaikan bahwa nanti akan datang seseorang yang mulia, yang berasal dari sebuah kota yang penuh dengan pohon kurma. Dia tak pernah menerima sedekah, tapi pasti menerima hadiah. 3 perkara ciri ini dipegang oleh Salman Al-Farisi sampai dia nyampe di Madinah, melihat banyak pohon kurma. Di situ dia mencari Muhammad. Ngadangu sampai ketemu dengan Rasulullah. Diuji Pak. Wahai Muhammad, saya dari Farisi, saya ingin memberikan sedekah untuk Anda. Ditampi ke Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Karena ada hak-hak yang orang lain yang lebih berhak memperoleh sedekah. Rasul tak menerima sedekah, tapi Rasul menerima hadiah. Besok-besoknya Salman Al-Farisi nyumpingan dari Rasulullah, masih handai hiji perkara, wahai Muhammad, aku memberikan engkau hadiah. Maka ditampi ke Rasulullah. 3 cirinya sudah nampak, maka sejak itu Salman Al-Farisi masuk Islam. Hadirin rahimakumullah, widikan hadis nembe. Maka Ali Zainal Abidin adalah salah satu contoh orang mulia yang sesah emosi tapi gampil memaafkan. Hadirin rahimakumullah, tipe orang yang ketiga, lambat marah-marah dan lambat memaafkan. Kirang langkung sami lah banyak telah dijelaskan dinya. Kita nu kahiji tadi aya jalmi nu tereh ambek, tereh oge tiis deui. Nu kadua hese ambekna tapi tereh ngahapunten. Nu katilu lambat emosina terpancing, lambat oge ngahapunten. Aya nu kitu Pak? Iya. Nu kaopat tereh ambek lami soleh. Neteuli ambekna tereh ngahapuntena lami dugikeun ka sareng tatangge gitu pataros. Sareng dulur sareng baya gitu pataros. Karena apa? Emosi. Karena ada sesuatu dalam hatinya yang mengganggu. Hadirin rahimakumullah. Parantos didugikeun tadi bahwa hukum asal marah ini adalah perbuatan tercela. Tetapi dalam prakteknya, kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Disesuaikan dengan porsi kebutuhan para sahabat. Para ulama menyampaikan setidaknya ada 5 hukum marah ini. Marah bisa menjadi wajib. Bapak garwa dihina ku batur, pilaku bapak henteu wara. Laras Pak. Sorry Imam Syafi'i Pak. Sorry Imam Syafi'i. Bapak udah Imam Syafi'i Pak?
Teu ninga kewang ngadongeng. Kayaknya Pak kita seru kalau mengkaji kitab sejarah Pak. Jangan cuma hadisnya saja kita sebutkan, nanti ada sahabat-sahabat Rasul yang mulia siapa saja. Seru Pak itu Pak. Wah seru, kitabnya banyak. Mudah-mudahan panjang yusasadanya banyak. Hadirin rahimakumullah, marah bisa wajib hukumnya. Bisa wajib. Marah bisa makruh, marah bisa mubah, marah bisa haram, bahkan marah bisa diperbolehkan. Apa yang menjadi indikasinya, apa yang menjadi pemicunya kok marah jadi wajib? Seperti Imam Syafi'i, barang siapa yang seharusnya dia mampu marah tapi dia tidak marah, maka dia seperti himar. Bapak terang himar Pak? Bapak kantos ke Arab? Ku Imam Syafi'i disamikan sarang keledai. Orang itu bisa marah, orang itu harusnya marah, tapi kenapa dia tidak marah? Maka kata Imam Syafi'i, dia seperti keledai. Maksud dari perkataan ini, dari makalah ini adalah ada marah yang memang wajib hukumnya. Ketika agama dihinakan, ketika Rasul dihinakan, ketika syariat disepelekan, dilecehkan, wajib kita marah. Di mana girahmu? Cenah la ilaha illallah, cenah Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak ada kemarahan ketika orang-orang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina agama. Siapa Pak pelakunya? Bukan non muslim, kita sendiri melalaikan ibadah sholat 5 waktu. Itu menghina Allah. Bahkan tak sholat 5 waktu, ente menghina Allah. Bapak kaputra kaputu pamihesya sholat, wayahna Pak cepret Pak. Namun dina manah Bapak niatna sareas cepret murang kali, nanging nyepret setan anu aya ngaganggu kaeta murang kali. Dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Marah bisa menjadi wajib ketika kondisinya, penyebabnya, motivasinya kemarahan itu karena berkaitan dengan agama, berkaitan dengan harga diri Bapak, anak Bapak, orang tua, istri dihina. Ulah repeh wae. Eta masuk para ulama, Bapak marah. Tapi seperti apa marahnya? Nanti para ulama ngasih solusi pada kita seperti apa marah yang dibolehkan oleh agama. Hadirin rahimakumullah. Para ulama menyampaikan pada kita sekalian dari tafsiran hadis ini bahwa setidaknya ada 3 cara kita merespon ketika ada emosi yang membuncah dalam diri kita. Ketika emosi ini tidak stabil, bagaimana cara Rasulullah? 3 atau 4 saya lupa, sebentar Pak saya lihat dulu. Ada 4 Pak. 1, upami sumping ketidakstabilan emosi kita sampai terpancing hati kita sakit dan ada keinginan untuk menyampaikan kemarahan, maka solusinya kalau mau berkait dengan hadis ini, pamis tiasa mah ulah lah takut. Itu tadi Pak tiasa wajib, lihat dulu kondisinya seperti apa, ditujukan kepada siapa, pemicunya apa, penyebabnya apa, motivasinya apa. Aya jalmi untuk orang karuh nyeuselan pan aya. Upami berkaitan sareng sesuatu nu matak ngabahayakeun mapan Pak kedah Bapak ambekna. Hadirin rahimakumullah, kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada 4 solusi ketika kita marah. Yang pertama, isti'adah, membaca ta'awudz. Ketika emosinya sudah membuncah, sudah mulai menekan pada dada, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis yang lain menyampaikan marah itu bersumber dari syaitan. Maka solusi kata Rasulullah berdasarkan lisan para ulama, ketika ada kemarahan dalam diri kita, kapancing emosi kita, maka bacalah isti'adah, bacalah ta'awudz, minta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Yang kedua Pak, mengubah posisi, mengubah kedudukan, mengubah gestur kita. Kalau Bapak lagi berdiri, Bapak pengen marah, maka duduklah. Upami Bapak menuju calik, emosi, kedah kumaha Pak? Nagog. Jangan meninggi Pak, kalau bisa jangan meninggi. Mengubah posisinya jangan meninggi, tapi
merendah. Upami bapak menuju calik, emosi, ulah ngadeg. Bilih menuju pira di kaum kidulnya banyak. Nun celep di dia panjang. Karena memang kapacu ku emosi. Maka kata para ulama, kalau engkau marah, rubah posisimu, rubah kedudukanmu, merendah, bukan meninggi. Maka kalau berdiri kita marah, emosi, duduklah. Sudah duduk masih emosi, maka cingogonya banyak. Nagok emosi kene, nagoler Pak, nagoler. Terus nagoler Pak tekiat wae bobo. Insya Allah gugah bobo teh aya deui ambekna. Pan bapak osok itu sering garwanya Pak. Keheul ka istri bobo teh jarios-jarios. Repe we penonggongan ka garwa ge kulemkeun pan enjing teh bapak gugah mah kopi. Tuh pantes saya deui. Hadirin rahimakumullah. Satu, isti'adah membaca ta'awudz. Yang kedua, mengubah posisi kita, posisi tubuh kita merendah dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi, dan seterusnya. Yang ketiga, hadis nukamari, kul khairan aw liyasmut. Kalau tak mampu bicara yang baik-baik, diam. Repeh. Yang disebutkan tadi, ketika seseorang marahnya dengan cara diam, hati-hati, orang itu sedang ada dalam puncak kemarahan. Rasul kantos gitu, kantos. Rasul kantos ambek kantenan. Bapak tahu siapa yang membunuh Hamzah, paman Rasul SAW? Wahsy, seorang budak kulit hitam. Rasul ditombak, sudah diincar karena dihadiahi oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, sampai dimutilasi jasadnya Sayyidina Hamzah. Wahsy itu Pak pada akhirnya masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, Rasul masih tak bisa menerima kenyataan bahwa orang ini yang membunuh pamanku yang syahid di medan perang. Rasul sempat beberapa kali Pak memalingkan muka ketika bertemu dengan Wahsy. Artinya berkaitan dengan emosional, berkaitan dengan hati kita. Rasul pun pernah marah. Tapi ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Bapak tahu mungkin kisahnya. Ketika Rasulullah dengan para sahabat sedang berada dalam masjid, tiba-tiba seorang badui datang, kemudian mengaitkan kendaraannya, kudanya, masuk ke masjid, tiba-tiba kencing di dalam masjid. Rasul marah tidak? Tidak. Ini yang tadi dimaksud oleh para ulama, ada motivasi, ada pemicu, ada penyebab kepada siapa kita marah-marah. Solusi yang ketiga, diam. Maka hati-hati kalau kita ketemu sama orang yang marahnya dengan cara diam, ini bahaya, karena dia sudah mencapai puncak kemarahannya. Rasul sempat seperti itu ketika bertemu dengan Wahsy setelah Wahsy masuk Islam. Allahu a'lam. Yang keempat, cara meredam emosi berdasarkan pendapat para ulama dari kajian kitab-kitab hadis. Ada hadis dhaif, Pak. Hadis dhaif boleh diamalkan tidak? Artinya diamalkan, diapakan, Pak? Boleh, Pak. Tapi sebagai motivasi. Tidak apa-apa. Dhaif itu kan ada kecacatan. Tidak sempurna, tidak mulus sanadnya, ada kecacatan. Contoh, sirnu masyhur berkaitan sareng saum Ramadan. Mudah-mudahan ku Ustaz nu saya terus dugikan ya banyak. Ada beberapa hadis dhaif yang tidak sahih, yang dikategorikan tidak lengkap sanadnya berkaitan dengan saum Ramadan. Salah satunya adalah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Allahu a'lam. Nah, ada hadis dhaif menyampaikan kalau kita marah maka berwudulah. Karena marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api, dan api padam dengan air. Maka ketika engkau marah, berwudulah. Hadisnya dhaif, tapi insya Allah ini efektif. Kantos dipraktekeun. Jangan menuju emosi, tekiat narik emosi, tarik ke hati nyeri. Emut hadis Rasulullah, teras kajamban, wudu, ada ketenangan. Hadirin rahimakumullah, cekapnya banyak? Cekap. Apa inti sari dari hadis ini? Bolehkah marah? Boleh. Apa hukumnya? Hukum asalnya tercela. Tetapi para ulama menyampaikan, hati-hati, marah bisa jadi wajib, marah bisa jadi mubah,
bisa jadi makruh, bisa jadi haram, dan malah diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kepada siapa kita marah? Apa pemicu kemarahan kita? Apa motivasinya? Apa penyebabnya? Maka hukum marah yang 5 tadi bisa jadi wajib, bisa diperbolehkan, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik adalah hadis ini. La taghdab. Maka orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam satu ayat nyambung sareng khutbah Jumat kamari Pak, nu khutbah nalami seueur nu protes. Nyata ciri orang bertakwa salah satunya adalah dia mampu menahan emosinya ketika ada kemarahan dalam hatinya. Uiddat lil muttaqin, dan surga ku Allah dicawiskeun kanggo jalmi-jalmi sapertos kitu. Kesimpulan akhir hadirin rahimakumullah, marah adalah bahagian dari kesempurnaan kita sebagai manusia biasa. Maka ketika marah itu ada dalam diri kita adalah perkara yang manusiawi, perkara yang wajar, tapi jangan kurang ajar. Mudah-mudahan Allah bimbing kita pas lama-lamanya. Allah turunkan rahmat, Allah berikan kita taufik hidayah, sehingga kita bisa sedikit-sedikit mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kita pada titik finish menjadi orang-orang yang bertakwa. Lurusna tina agama, nulepata tina kabodohan sim kuring pribadi, mudah-mudahan bermanfaat. Hapunten tina rupiah kakirangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.